Hari-hari ini banyak sekali nama Budi yang mencuat ke permukaan dan menjadi perbincangan publik. Kemarin katanya ada yang baru diangkat dari rekan yang sama-sama bersama Pak Prabowo ya di tim Mawar dulu ya. Dilantik tuh jadi pejabat. Konon katanya masih aktif, tapi kita belum tahu informasi selanjutnya, itu nanti kita akan kita coba ketahui. Tapi kemudian Budi yang lain ada beberapa ini, langsung saja kita lihat ya. Ini Budi, ini Bapak Budi, ini Budi juga. Jadi kalau sahabat tentu pasti tahu ya, yang tengah dan yang sebelah kanan tuh pasti tahu. Yang kiri ini Datmono Budi Utomo, yang konon katanya itu masih ada kaitan saudara dengan Jokowi, yang wajahnya menurut siapa, Rismon gitu ya, ini mirip dengan foto yang ada di foto-foto wisuda Jokowi. Yang tengah siapa yang nggak tahu, Budi Ari, ketua pro Jokowi, bukan pro judi online, pro Jokowi ya. Dan yang sebelah kanan ada Budi Sadikin, Menteri Kesehatan, yang terus memunculkan kontroversi-kontroversi. Ini tampaknya yang kedua dan yang ketiga, ini ada persoalan dalam komunikasi ya. Jadi kita coba lihat, tentu bukan hanya komunikasi, hal-hal yang lainnya banyak. Tapi dalam hal komunikasi agak mengerikan juga ini. Langsung saja kita lihat ya. Yang pertama, ini udah agak lama sebetulnya ya videonya. Ini dari postingan Rismon ya. Deep face match atas Datmono Budi Utomo versus Joko Widodo pakai sejumlah model. VGG Face, FaceNet, FaceNet 512, Art Face, dan S Face. 100% sangat mirip atau identik 80%. Oh, sangat mirip itu 80%, mirip 50%, cukup mirip di bawah 30%. Atau 30% itu tidak mirip, wajahnya berbeda. Nah, dalam postingan ini Pak Jokowi sekarang dengan Pak Jokowi yang ada di foto ijazah itu jauh gitu ya, 30, ada yang 18% tuh ya, ada yang 40%. Tapi kalau dengan Datmono tinggi. Coba kita lihat. Nah, ini kalau yang ini tinggi ini kemiripannya. Tapi nama Datmono Budi Utomo hari ini sudah agak turun lagi, tidak menjadi perbincangan publik. Jadi mungkin ini kita abaikan. Siapa Budi yang membuat pusing Prabowo hari ini? Tentu bukan Datmono Budi yang ini ya. Kita coba lihat beritanya dari Ermo. Duo Budi. Dua Budi peninggalan Jokowi ini bikin pusing Prabowo. Coba kita simak ya. Dua menteri anggota kabinet Merah Putih, Budi, ada satu lagi Budi Gunawan ya, Menko Polkam. Jadi kalau kemarin tuh ada Budi Budi Ari versus Budi Gunawan. Dua anggota kabinet ini, anggota kabinet Prabowo ini menuai sorotan publik. Mereka yakni Menkes Budi Gunadi Sadikin yang kerap melontarkan pernyataan blunder sehingga membuat gaduh di publik. Berikutnya adalah Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi yang kini terseret namanya dalam pusaran kasus judi online di tanah air. Dua menteri peninggalan rezim Jokowi ini praktis menurunkan kepercayaan publik kepada pemerintahan Prabowo. Dorongan agar Prabowo memecat kedua menteri tersebut terus bergulir dari berbagai kalangan. Menurut Direktur Eksekutif Etiko Politik Hasibullah Mulyawan, sebaiknya pemerintahan Prabowo jangan ambil resiko terkait masalah ini. Pasalnya hal ini bisa berdampak pada visi utama pencapaian Astacita menuju Indonesia Emas 2045. Kalau saya rasa perlu adanya reshuffle di kabinet Presiden Prabowo sebagai upaya untuk melakukan refreshing kabinet, terutama Menkop Budi Ari. Menkop Budi Ari segera reshuffle saja, ganti saja sama Wamen, tampaknya lebih kompeten ya. Siapa? Ferry Juliantono. Dan Menkes Budi Gunadi Sadikin, menurut Iwan yang akrab disapa Iwan, kepada Ermo Selasa malam. Lanjut, pengamat politik jebolan ISIP ini menyatakan Presiden harus tegas terhadap kedua menteri ini yang membuat citra kabinet kian memburuk. Presiden harus tegas apalagi apabila memang menterinya diduga terlibat dalam penyalahgunaan wewenang, membackingi judi online,
serta menteri yang secara kebijaksanaan tanpa kajian menimbulkan polemik, khususnya menyangkut kualitas kesehatan di masyarakat. Tentu maksudnya ke Budi Gunadi Sadikin ya. Reshuffle ini agar tidak menurunkan kepercayaan publik pada pemerintahan Prabowo. Begitu katanya ya. Ini menurut Hasibullah. Dan kita coba lihat apa saja sih kontroversi-kontroversi yang muncul di media hari ini tentang Budi Gunadi Sadikin. Ya, postingan dari tedinvestigasi.org. Wah, checklist biru ini. Ada subtitle Indonesianya ya, mudah-mudahan kebaca di kanan bawah nanti, karena dia menyampaikannya dalam bahasa Inggris. Menkes Budi Gunadi menjual data pribadi medis dan genomik rakyat kepada investor asing. Pengkhianat. Kayak gimana itu ya? Coba kita dengarkan. Yeah. Indonesia starting last year start developing the second population database. Every country have the demographic population databases. Name, address, birth date, sex, you have it. Indonesia starting last year built the second population database, the clinical database. Latest cholesterol data, latest hypertension data, latest CT scan data, latest MRI data. In the new law, all 3,200 hospitals, 25,000 primary healthcare clinic, 12,000 pharmacies, 6,000 lab, they are mandatory to submit the data, digital data, with our standard format to the government databases. Opt out. So the default is it. You want to get our privacy, you sign the paper. So we will have a massive, clinical data coming in from our populations. So not only name, address, job, but also cholesterol data, hypertension data, CT scan data, MRI data. And this year we will start to develop the third population databases, the genomic databases. 10,000 this year, and we will try to increase to 400,000. She want to give me 100,000, I want to give her the target 400,000 in the next 5 years. Budi, how can we go faster than Singapore? The Singaporeans start earlier, but the cost of sequencing is 1,000, whatever, 5,000 US. Now we started with the new T20 from BGI China, we can reduce it below 200 US for the whole genome sequencer, 2 billion base pair. So it's like when you invest in computers, when you buy old computers, the price is very expensive, the memories and processing capacity. No, it's very cheap. So we are lucky that we enter late, because we enter with a cheaper price structure. And then not only Budi Sadikin, address, sex, birth date, hypertension data, cholesterol data, MRI data, CT scan data, but also BRCA1, BRCA2, MGMT, EGFR, all the genomic data. And can you imagine we can do massive machine learning, big data analytics, and artificial intelligence combining these three? Of course, should be an Indonesian company. Maybe East Venture as one of the investor, and we share benefit. I'm a banker, so I know the value of data. Yeah, I know the value of data. Let's share the benefit, let's share the upside. Yeah, let's share the benefit, let's share the upside for the country. So that is two type of investment that you can do, because the government are pushing it into that directions. Mengerikan sekali. Wow, saya seorang bankir katanya. Jadi saya tahu persis berapa nilai dari sebuah data. Data apa? Data diri kita, data kesehatan kita, bahkan sampai ke data-data yang lebih detail, kolesterol kita. Dan itu kalau Anda mau ini kita bisa berbagi keuntungan. Tadi kan kalimatnya begitu. Ini mengerikan sekali ini. Sayang sekali ini tidak begitu viral. Ini beberapa di pertengahan Mei. Padahal sudah beberapa minggu, tapi ini tidak terlalu terangkat. Ini mengerikan. Bahkan kalau yang posting di sini menyebutnya ini pengkhianat katanya. TED Investigation. Kita lihat lagi yang lainnya. Menkes Budi Sadikin mengungkap sejumlah indikator kesehatan yang harus diperhatikan warga. Ia mengatakan salah satu indikator obesitas adalah melihat lingkar pinggangnya. Bukan ini persoalannya, tapi dia menyatakan kalau laki-laki beli celana jeans di atas nomor 23233 sudah pasti obesitas, menghadap Allahnya lebih cepat. Bukan body shaming. Jadi dia kaitkan dengan, ya oke, benar,
yang dimaksudkan dia benar, hati-hati menjaga kesehatan, jangan obesitas, kan begitu. Tapi tidak perlu juga dikaitkan nanti menghadap Allahnya lebih cepat. Itu tidak dihitung dari bagaimana kondisi kesehatan. Takdir Allah itu bisa macam-macam. Banyak yang sehat tiba-tiba meninggal. Banyak yang sakit-sakitan berumur panjang terus. Nggak bisa gitu seorang menteri ini. Kalau menteri bicara itu di publik, artinya dia sedang berbicara kepada rakyat. Kalau Anda bicara dalam forum yang khusus, ya, dalam ruangan khusus yang tidak direkam, bolehlah sampaikan itu kepada para dokter dan sebagainya untuk mensosialisasikan ini. Tapi kalau begini kan jadinya repot ini. Jadi mau mengambil alih tugas Tuhan tampaknya ya. Anda yang lingkar 3233 akan menghadap Allah lebih cepat. Apa maksudnya ini? Ngeri kan?